Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Diki, juga seluruh tim penatua yang ada di JB3 Paskal untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membagikan firman Tuhan di tempat ini. Terus terang, ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya kalau saya diberi kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentu harapan kita bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Baik, kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, kami bisa hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu ini bukan sebuah kebetulan. Tapi karena Engkau punya rencana yang sangat indah untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini akan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, secara khusus hamba juga berdoa, urapi hamba. Pakai hamba hanya sebagai alat-Mu saja untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu menyertai, hikmat daripada Engkau menyertai. Bahkan kuasa-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita serukan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema melayani sepenuh hati. Kita semua tahu bahwa setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani. Dan satu hal yang perlu kita sadari, pelayanan bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas worship leader, bukan. Ini yang kita pelajari hari ini. Sebetulnya pelayanan itu bersifat general, merupakan panggilan untuk setiap kita, sehingga bagi kita yang setia kepada Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, apapun aktivitas kita, satu prinsip, kita harus melayani. Kita harus melayani. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan gali dari Alkitab, apa makna sesungguhnya dari melayani tersebut. Nah, karena itu, pertama kali kita coba melihat secara umum, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dari makna yang kita dapatkan dari artikel entah dari apa, kita bisa lihat secara umum apa makna dari kata melayani tersebut agar kita benar-benar paham dan kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Nah, tertulis di layar yang pertama, makna dari melayani itu adalah melakukan sesuatu untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Kita menolong orang lain tidak karena berharap sesuatu ada balasan. Tapi kita lakukan itu dengan hati yang tulus. Itu yang pertama, yang kita mungkin sudah sering mendengar. Yang kedua, makna melayani secara umum dulu, menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita ditempatkan Tuhan? Apapun aktivitas kita, sudahkah saya menjadi berkat bagi orang tersebut? Bagi lingkungan saya, bagi tempat di mana saya berada. Dan yang ketiga, melayani adalah memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan kemampuan kita untuk kebaikan orang lain. Karena kasih. Bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Tidak ada udang di balik batu. Secara umum, itu yang disebut dengan melayani. Kalau kita perhatikan dari yang pertama, kedua, ketiga, fokusnya adalah orang lain.
Melayani tidak bicara tentang diri kita. No. Tapi kita bicara tentang orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Apakah hidup saya berdampak bagi mereka dalam segala aktivitas saya? Itu secara umum. Tapi coba kita dalami lagi makna kata melayani ini. Kalau kita gali Alkitab, wow, di perjanjian lama misalnya diawali dengan kata avodah, bahwa pelayanan itu sebetulnya mengandung arti majemuk. Avodah itu pekerjaan kita, pelayanan kita itu adalah ibadah. Tapi saya akan coba ambil beberapa poin dari perjanjian baru. Karena setelah saya dalami, dengan kita melihat makna dari Alkitab, secara utuh kita tahu apa sebetulnya yang disebut dengan melayani tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat. Dari sisi Alkitab perjanjian baru, saya ambil beberapa poin saja karena dari bahasa Yunaninya banyak sekali tuh konteks melayani. Saya ambil beberapa saja. Yang pertama, mari kita lihat. Kalau kita gali dari Alkitab, perjanjian baru, bahasa yang dia gunakan di sana adalah diakoni. Apa artinya? Artinya melayani, menolong, mengurus, menyajikan, melakukan tugas untuk kepentingan orang lain. Itu yang disebut dengan diakonium. Ya, kalau kita lihat turunannya ini nanti sampai ke diaken. Ya, orang yang melayani di gereja juga. Nah, kita bisa lihat ayat pendukung di sini. Misalnya di 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, di sana layani itu adalah diakoneo. Itu maknanya. Melayani, menolong, mengurus, menyajikan, melakukan sesuatu. Tapi kembali, fokus kita, orang lain. Bukan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat. Yang kedua adalah doulium. Artinya apa? Hamba, budak, pelayan yang mengabdi kepada tuannya. Ini fokus pada identitas, bukan lagi sekedar tindakan. Dan kita tahu kita sebagai orang percaya adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi harus clear sekali. Kalau yang pertama tadi, diakonio itu bicara tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat, menjadi kebaikan orang lain. Yang kedua ini maknanya saya katakan jauh lebih dalam. Karena douleo bicara tentang identitas diri kita. Apa itu identitas? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kalau saya bicara tentang identitas, douleo, maka dimanapun saya berada, apapun aktivitas saya harus sadar bahwa saya seorang hamba yang harus tunduk kepada Tuhan saya. Ya, kalau kita lihat salah satu contoh ayat Alkitab dengan kata douleo ini adalah Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi douleo kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa, jati diri kita, identitas kita harus jelas. Engkau hambanya siapa? Kalau hambanya Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan. Kalau hambanya Mamon, uang, kekayaan, mengabdilah kepada uang. Gak bisa kita pada dua posisi. Identitas kita harus jelas. Saya hamba Tuhan, hamba Mamon. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya laki atau perempuan. Gak ada identitas di tengah-tengah. Jadi kalau kita udah sadar, dari kata ini saya hamba Tuhan, berperilakulah sebagai seorang pengikut Tuhan yang mengabdi kepada Tuhan. Dan saya berharap dengan ini kita sadar bahwa bukan sekedar tindakan, karena kalau sekedar tindakan, lagi hati kita bahagia, happy, kita melakukan yang disebut pelayanan. No, ini jati diri kita, identitas kita. Biar kita sadar bahwa, siapa aku?
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa kita lihat. Yang ketiga, oke. Liturgio. Artinya melayani dalam ibadah. Pelayanan rohani. Dari sinilah muncul kata liturgi. Saya misalnya melayani di sini dalam ibadah. Tadi, worship team melayani kita dengan sangat luar biasa. Ya, waktu pujian tadi saya sampai keringat. Karena ikut semangat gitu ya. Melayani. Tapi mereka lakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang keempat, ada latrio. Artinya pelayanan yang merupakan penyembahan dan ibadah langsung kita kepada Allah. Doa, pujian, penyembahan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan. Ini lebih vertikal secara langsung. Jadi pada saat saya bersaat teduh di rumah sendirian, saya berdoa, saya menyembah, saya memuji Tuhan di rumah sendirian. Kita mungkin katakan itu sehari ibadah, tapi itu juga pelayanan kita secara vertikal kepada Tuhan. Saya hanya ambil 4 contoh ini, biar kita sadar. Kalau tema kita hari ini adalah melayani sepenuh hati, kembali, betulkah pada saat kita berdoa, menyembah, bersaat teduh kepada Tuhan, kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita? Adakah orang berdoa hanya karena dia sedang menghadapi masalah? Begitu semuanya baik, lupa berdoa, lupa menyembah. Apakah orang seperti itu? Orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ini menjadi renungan bagi kita. Menjadi renungan bagi kita. Pada saat kita bekerja, apakah yang ada di otak kita, saya bekerja untuk uang? Betul. Salah satu yang kita harapkan pada saat kita bekerja adalah uang. Kenapa? Karena kita butuh untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya firman Tuhan juga katakan yang gak bekerja jangan makan. Tapi dalam konteks pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, doliu, status kita tadi, kita berbeda dengan orang lain. Pada saat kita bekerja dimanapun kita ditempatkan Tuhan, goal kita, tujuan kita bukan sekedar biar saya dapat uang. Tapi harus ada ketulusan. Bisa nggak saya menjadi berkat di dalam pekerjaan saya? Bukan hanya pekerjaan di gereja, di marketplace pun. Itu yang harus menjadi renungan kita. Menjadi berkat nggak saya di sini? Saya jadi teringat, saya orang Medan, istri saya juga Medan. Kalau kami lagi liburan ke Medan, kadang kami ketawa-ketawa kalau lagi makan di restoran. Misalnya kita makan nih, udah dikasih makanan dan lain-lain. Yang dikasih hanya sumpit. Padahal kadang kita butuh juga sendok dan garpu. Lalu kita minta, Mbak, tolong dong, kasih juga sendok dan garpu. Belum datang. Lalu kita, Mbak, ini udah mau makan nih, tolong dong. Maaf ya, tanganku hanya 2. Siapa bilang tangannya 4? Ya, kami ketawa aja kalau udah kayak gitu. Kami bercanda, ini Medan, Bung. Ini Medan, Bung. Yes. Tapi, kalau kita bekerja dengan cara seperti itu, apakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Tapi di satu sisi, saya pernah juga kami makan di salah satu restoran di Jakarta. Dan saat kami makan, sendok saya kejatuh. Enggak, saya minta, langsung dia ambil yang jatuh itu, dia ambil gantinya. Pak, ini sendok penggantinya. Wow, happy nggak kita? Dalam hati saya mau tanya, ini mau nggak pindah ke kantor saya ya? Iya, punya hati yang tulus, melayani. Luar biasa. Itulah yang disebut dengan melayani. Itu yang disebut dengan melayani. Komplit. Kita melakukan sesuatu, itu jati diri kita. Melakukan sesuatu bisa dalam pelayanan di gereja. Bisa pada saat kita berhubungan dengan Tuhan secara vertikal. Tapi bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan
melayani. Nah, poin kedua yang coba kita pelajari pada hari ini. Kalau kita udah tahu definisi melayani seperti apa, pertanyaan kedua, kenapa kita harus melayani? Kalau tadi definisinya menjadi berkat, membantu orang lain, itu fokusnya, walaupun sebagai pekerjaan sehari-hari kita juga berharap dapat penghasilan. Tapi bukan itu fokus kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kenapa saya harus melayani? Kita lihat yang kedua, kenapa harus melayani? Saya tampilkan ada 2 poin. Yang pertama, kenapa kita harus melayani? Karena kita mau mengikut teladan dari Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita katakan, kita pengikut Yesus. Kalau kita katakan kita murid dari Tuhan Yesus, maka hidup kita harus mengacu kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus menjadi teladan bagi kita. Mengikuti teladannya. Bahkan di Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dan salah satu perintahnya, kita harus mengikuti teladan, contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu, Yesus itu adalah Tuhan, Raja. Tapi apa yang dia katakan? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Sebagai pengikut Yesus, kita juga harus punya misi seperti itu. Apalagi mungkin ini jadi perenungan juga bagi kita. Yang kita sudah menjadi pemimpin, apakah pemimpin level kepala seksi, kabak, sampai direktur. Ini harus menjadi bahan renungan bagi kita. Sebagai pemimpin, betul kita akan dilayani. Tapi kita juga harus punya hati yang melayani. Banyak cara, apa prakteknya seorang pemimpin juga bisa melayani demi kebaikan anak buahnya. Banyak cara. Nah, itu yang pertama. Mengikuti teladan. Dan yang kedua, kenapa kita harus melayani? Kita mau mengikuti perintah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Ini perintah jelas. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perintah. Itu yang tadi saya katakan juga di Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan yang mengatakan, layani seorang akan yang lain. Indah sekali kehidupan ini. Di dalam satu komunitas, di dalam satu keluarga, di dalam satu gereja. Kalau semua bisa pegang prinsip ini untuk saling melayani satu dengan yang lain. Betapa indahnya. Walaupun kita tahu di dunia zaman sekarang. Orang maunya hanya dilayani. Apa yang udah kamu lakukan untukku? Apa? Fokus pada diri sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita melayani. Kita renungkan mulai dari yang pertama tadi, definisinya apa? Kenapa kita harus melayani? Dan sekarang kita lihat poin yang ketiga. Bagaimana sebetulnya prinsip dalam melayani? Biar kita utuh pemahaman kita tentang melayani ini sebelum kita aplikasikan, sebelum kita take action di akhir khotbah nanti. Yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat 10, ini menjadi ayat utama kita, ya, karena ini mengandung beberapa poin. Tapi sekarang yang mau kita lihat di sini, prinsip dalam melayani. Yang pertama, kita harus melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada
kita. Itu yang dituliskan 1 Petrus 4 ayat 10. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Setiap kita sudah diberikan Tuhan karunia. Sudah diberikan Tuhan talenta. Sudah diberikan Tuhan potensi. Saya baru-baru ini mendengar khotbahnya Pak Jul. Dia dibahas oleh Pak Jul di khotbahnya itu. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita nggak hanya satu. Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Berapa kira-kira? Yang dari Trinity. Betul ya Pak Jul ya? Yes. Bisa 3, bisa 5. Gak hanya satu. Jadi jangan berpikir karunia saya hanya satu. Dan itu betul. Setelah saya pelajari apa yang disampaikan Pak Jul. Di salah satu khotbahnya. Saya lihat di YouTube. Saya punya teman dulu. Nyanyi, pinter. Main musik, pinter. Main bola, pinter. Mana Coach Harry? Main bola, pinter. Saya bilang ini luar biasa orang. Ngajar, pinter. Karunianya macam-macam. Kalau gitu apakah dia harus melayani dalam segala aspek itu? Bisa, iya, bisa tidak. Tetapi dia juga perlu melihat passion dia yang terbesar di mana. Nah, orang yang saya kenal ini, akhirnya passion dia yang terbesar adalah nyanyi. Jadilah dia seorang penyanyi. Walaupun dia bisa main musik, main gitar bisa, main keyboard bisa, main bola bisa, termasuk pemain bola dari angkatan kami dulu waktu kuliah. Tapi ya memang prinsip melayani, kita melayani sesuai dengan karunia, walaupun karunia kita bisa lebih dari satu, di mana passion utama kita. Agar apa? Agar pelayanan kita efisien. Ya. Saya jadi ingat masa lalu, waktu mahasiswa, saya bergabung dengan satu gereja kecil. Penyanyinya kurang. Terus terang, saya nggak bakat nyanyi. Tapi karena nggak ada penyanyi, masa hanya satu WL di depan, nggak ada yang mendampingi. Kan kalau dia lagi ngomong-ngomong kan kadang tetap harus ada singer dong. Ditanya nggak ada yang mau. Saya terus terang nggak ada bakat saya nyanyi. Tepuk tangan aja saya bisa fals. Yes. Tapi pemimpin gereja katakan, hey John, nggak ada yang mau. Kau mau nggak? Ini karena tunduk kepada pemimpin. Situasi darurat. Aduh, saya sebetulnya nggak bisa nyanyi. Udah, nyanyilah saya. Oke, akhirnya WL kan kadang ada ngomongnya juga dan lain-lainnya, musik jalan. Harusnya belum masuk nyanyi, saya udah masuk. Kadang kalau seperti itu, kita nggak jadi berkat kadang. Kita jadi membuat kekacauan, walaupun mereka sadar bahwa ini memang bukan penyanyi. Akhirnya apa, ketawa orang. Sama seperti kita barusan ketawa. Makanya ada prinsip dalam melayani. Di mana karuniamu? Di mana talentamu? Apa potensi yang kamu miliki? Harus clear bagi kita. Kenapa? Karena melayani is not about me. Tapi kita berbicara tentang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi saya mau katakan ada karunia khusus seperti itu dalam prinsip ini. Tetapi ada juga karunia-karunia yang bersifat umum. Misalnya setiap kita punya waktu, punya. Melayani sebetulnya bisa juga. Yang sederhana pada saat kita mengunjungi orang yang sakit. Melayani sebetulnya kita bisa juga mendatangi teman kita yang sedang berbeban berat. Hanya memberikan telinga untuk mendengar. Saya baru membaca sebuah artikel. Kenapa banyak orang bunuh diri sekarang? Ya, kalau kita lihat di media sosial, ya mahasiswa di Undip lompat dari apartemen. Di Surabaya lompat. Kenapa? Mereka stres. Mereka mau cerita, mau berbagi, nggak ada yang mau denger. Bahkan yang ada ngebully. Kalau kita tahu ada situasi seperti itu di lingkungan kita, walaupun kita nggak pintar ngomong, kita hanya datang, kita hanya nanya, hey apa masalahmu friend? Dia cerita-cerita, nggak usah banyak komentar. Kita hanya mendengar, oh gitu ya, ajak berdoa.
Itu sesuatu yang amat sangat luar biasa. Itu yang disebut melayani. Sesuai karunia, tapi karunia juga ada yang bersifat general. Saya yakin, kalau soal waktu, ya waktu juga karunia Tuhan untuk kita. Sama waktu yang kita miliki semua, 24 jam satu hari. Kenapa kita nggak bisa menyisihkan sedikit waktu kita untuk melayani orang lain? Contoh yang sangat sederhana, mendengar saja. Mendengar saja. Harusnya bisa kita lakukan. Yang kedua, prinsip melayani. Kita harus melayani dengan setia dan bersemangat. Itu yang tertulis di Roma 12:1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang rajin, tercermin kesetiaan di sana. Kalau dia nggak setia, dia pasti malas-malasan. Jangan. Melayani di bidang apapun. Biar rohmu menyala-nyala, tetap bersemangat. Lihat tadi, tim worship kita bersemangat. Saya paling suka dengan ibu yang di sini tadi. Siapa ya? Karena saya lihat gerakan kakinya, aduh seandainya saya bisa kayak gitu, saya pikir. Ibu siapa? Iya kan? Pada saat pujian tadi ya, waduh saya senang sekali melihat gerakan kakinya. Dalam tanda petik saya iri sedikit tadi Bu. Indah sekali, bisa nggak saya? Tapi karunia saya tidak ada di urusan gitu-gitu, memang seni. Nggak bisa, tapi saya lihat indah sekali. Aduh harus kursus saya kayaknya. Semangat, setia, rajin. Jangan malas-malas. Yes, harus clear. Itu identitas kita. Jangan sampai kita jadi beban. Harusnya latihan jam 9. Kita datang jam 9.30. Gimana tuh? Prinsip melayani. Yang ketiga, prinsip melayani. Kita lihat. Prinsip yang ketiga adalah melayani karena kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Kembali. Bukan karena ada kepentingan pribadi. Bukan. Harus karena kasih. Apa itu kasih? Saya belajar mendalami topik tentang kasih. Karena di sini dasarnya kasih. Saya akan bacakan untuk kita. Kasih atau cinta adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk kebaikan orang lain, walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan kita orang berdosa, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi hanya karena kasih. Dia mau mati di kayu salib. Berat enggak Yesus ketika akan disalibkan? Berat, kita tahu firman. Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Yes. Dikatakan di Alkitab keringatnya bagaikan darah. Tetapi Yesus tunduk kepada Bapa. Dia diutus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dasarnya. Kita juga harus melayani atas dasar kasih. Walaupun di dunia ini sekarang banyak yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kasih, love, lawannya adalah lust, nafsu. Nafsu itu adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk keuntungan diri sendiri, walaupun harus mengorbankan orang lain.
Kan banyak orang seperti itu zaman sekarang. Yang penting gua untung, dapat sesuatu. Lu mau gimana-gimana urusan lu. Kita sebagai anak Tuhan tidak pada posisi seperti itu. Nah, ini kita tahu prinsip-prinsip dalam kita melayani. Saya lanjut dengan keempat sekarang. Yang keempat, melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Biar kita makin dikuatkan. Jangan seolah-olah melayani Tuhan hanya sekedar pada saat kita ada ibadah di gereja. Lagi melakukan acara sosial. Kita lihat yang keempat. Melayani sesama adalah melayani Tuhan. Oke. Tertulis di Matius 25:37-40. Ini sangat bermakna. Sangat penting bagi kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu, ini Tuhan, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Melayani sesama-sama dengan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Coba kita perhatikan kata-kata di sini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang melakukan ini orang-orang benar. Apa yang kita bayangkan? Sesuai dengan konteks ini, bahwa mereka melakukan banyak hal, memberi makan, memberi tumpangan, memberi pakaian, bukan kepada orang kaya, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang top yang bisa memberi pengaruh balik kepada dia. Bukan. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang hina. Renungkan sejenak. Bisa banyak definisi kita tentang orang hina. Tapi yang sangat-sangat sederhana, bisa kita gambarkan itu adalah orang-orang yang tinggalnya di bawah kolong jembatan. Orang-orang yang di pedalaman-pedalaman sana yang gak punya apa-apa. Itulah yang mereka layani, mereka beri makanan, mereka beri pakaian, mereka beri tumpangan. Kita renungkan sejenak, kalau kita melakukan itu, saya amat sangat yakin bukan karena kita punya motivasi mendapat umpan balik dari mereka. Apa yang kita harapkan dari mereka? Tidak. Tapi itu kita lakukan karena ketulusan hati kita, karena kasih kita, karena kita tahu melayani sesama kita, memberkati sesama kita, sama dengan kita melayani Tuhan. Ini perlu menjadi bahan renungan kita. Jangan sampai yang terpikir pada kita pada saat kita mau membantu seseorang, membantu orang-orang yang sudah top. Seolah-olah kita hanya mau mendapat perhatian. Tidak salah membantu mereka. Yang penting tetap dengan motivasi yang benar. Tapi kalau kita mau jujur, mungkin lebih banyak orang-orang yang disebut hina di sini lebih membutuhkan bantuan kita, sehingga hidup kita bermakna, menjadi berkat bagi mereka. Saya lanjut, yang kelima. Oke, yang kelima, berkat dalam melayani sepenuh hati. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Walaupun kita diajar untuk tidak memberi, untuk mencari keuntungan, bahkan ada firman Tuhan katakan apa yang diberikan tangan kananmu, jangan sampai diketahui tangan kiri.
Jangan sampai memberi sedekah dilihat orang banyak. Wah, biar dapat perhatian. Enggak, karena kalau itu kita lakukan, kata firman Tuhan di Matius 6 ayat 1-3, kamu sudah dapat upahmu. Tapi di sisi lain, walaupun kita melakukan pelayanan kita secara tersembunyi, Tuhan ternyata tidak berdiam diri. Tetap ada berkat, upah bagi orang-orang yang mau melayani dengan sepenuh hati, dengan kasih. Yang pertama, dari Markus 10 ayat 43-44, saya bacakan. Berkat dalam melayani sepenuh hati. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang. Jadi kalau kita tadi melakukan bagian kita melayani bukan untuk cari nama, cari popularitas, cari uang, cari yang lain-lain, tulus saja, Tuhan juga tidak berdiam diri. Karena saya lihat pada saat kita melakukan itu dengan tulus hati, kita sebetulnya sedang membangun karakter kita. Orang-orang seperti itu yang ternyata akan mendapat promosi. Saya teringat kisah Yusuf. Saudara-saudaranya iri dengan dia. Dia dijual. Dia menjadi budak, pembantulah di rumah Potifar. Tapi dia melayani dengan baik, melayani dengan benar, melayani dengan tulus hati. Naik gak dia di situ? Naik. Jadi kepala ART. Tapi ya, ada tantangan dalam hidup ini. Dia difitnah. Seolah-olah dia mau melakukan tindakan yang gak benar ke istrinya Potifar. Padahal bukan, sebaliknya yang terjadi. Dia harus menanggung resiko untuk itu. Dia harus masuk penjara. Apakah dia menyesali Tuhan? Tuhan, bukankah aku sudah melakukan yang terbaik? Kenapa kau izinkan ini terjadi padaku? Enggak. Saya jadi ingat doanya Pastor Diki di depan tadi. Bahwa dalam kesulitan, kesusahan pun kita tetap harus berharap kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia tidak menggerutu kepada Tuhan walaupun dia tidak salah, dia difitnah. Udah enak tadinya kedudukan dia di rumah Potifar. Tapi harus masuk penjara. Tapi di penjara pun dia tetap melayani, memberikan yang terbaik. Promosi nggak dia di penjara? Promosi. Bahkan ketika dia di penjara ternyata Tuhan punya rencana. Biar dia sudah mulai punya relationship dengan orang-orang istana. Disitulah dia berkenalan dengan juru roti dan juru minum. Dia punya karunia menerjemahkan mimpi. Ya kan? Dia terjemahkan mimpi juru minum, juru roti. Terjadi seperti itu walaupun awalnya dia masih dilupakan. Tapi pada saat Firaun ada masalah, mimpi yang gak bisa diterjemahkan. Ada 7 lembu kurus, 7 lembu gemuk. Yang gemuknya dimakan oleh yang kurus. Apa maknanya ini? Gak ada yang tahu. Dia diberkati Tuhan, diangkat. Walaupun dia udah sempat jadi kepala pelayan di penjara, akhirnya menjadi orang kedua. Ya seperti Perdana Menteri di Mesir. Pada saat dia melayani. Ada berkat dari Tuhan. Yang kedua, berkat dalam melayani sepenuh hati. Kita bisa lihat dari 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mereka yang melayani dengan baik. Melayani, ternyata kita juga harus jaga kualitas. Do your best. Bukan hanya sekedar hati, tapi biasa-biasa saja, enggak. Tetap melayani dengan baik. Do your best. Kalau kita lihat di Alkitab ada contoh Daniel. Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Diberkati Tuhan gak dia? Yes. Kalau kita lihat di kerajaan Babel.
Raja boleh 4 kali berganti, mulai dari Nebukadnezar, Belsyazar, Darius, dan Kores. Tetapi penasihatnya tetap satu. Siapa? Dan itu menjadi kesaksian. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. 4 raja loh yang dia layani. Dia bisa bersaksi kepada mereka sesuai dengan pengalaman dia masing-masing. Bukan untuk menyombongkan diri, no. Ini harus menjadi teladan bagi kita. Pada saat kita melayani dengan baik, Tuhan memberkati kita, mempromosikan kita. Jangan sombong gara-gara itu. Tapi justru jadikanlah itu sebagai kesaksian hidup kita untuk bisa memberkati banyak orang. Saya sudah minta izin ke Pak Diki. Pak Diki, sesuai dengan firman yang terakhir ini, apakah boleh saya juga bersaksi sedikit dalam pekerjaan saya? Ya, saya berharap ini juga bisa menjadi semacam, ya contoh mungkin, memberi inspirasi bagi kita bahwa di dalam pekerjaan-pekerjaan kita pun, kita bisa menjadi berkat, bisa melayani orang. Nah, tadi udah diperkenalkan oleh Pak Diki, saya di Ganesha Operation, mungkin bisa ditampilkan. Bimbingan belajar Ganesha Operation berdiri sejak 2 Mei 1984. Ya, singkat saya saja ceritakan, waktu itu kami satu keluarga ada 9 orang. Tapi waktu itu yang di Bandung, saya dan abang saya namanya Bob Foster, yang sekarang gembala di GBI Rock, Bandung. Nah, orang tua saya itu dulu pekerjaannya hanya buruh saja di perkebunan teh Sidamanik, kayak yang di puncak. Kalau Bapak Ibu lewat puncak ada teh yang metik-metik. Ya, ibu saya seperti itu. Papa saya pekerjaannya administrasi. Anaknya 9. Tapi selain itu memang karena tahu butuh biaya untuk anak 9 orang, mereka juga punya pertanian, warisan dari nenek untuk memenuhi penghasilan. Tapi saya dulu masuk ITB tahun 83, teknik kimia. Tahun 84, orang tua saya bilang, saya udah sulit untuk membiayai kalian. Kalian yang udah jadi mahasiswa, cari hidup sendiri, karena saya mau adik-adikmu yang masih SMA, SMP, ini lulus dulu dong. Nggak fair. Carilah hidupmu. Nah, kami lihat apa yang harus kami lakukan. Sesuai dengan tema kita hari ini. Kami punya karunia mengajar. Saya dari SD sudah mengajar orang, abang saya juga udah ngajar. Waktu kuliah di ITB jadi asisten dosen juga, ngajar-ngajar juga. Akhirnya kita pikir situasi darurat seperti ini apa? Ya itu yang muncul, saya jadi ingat materinya Pak Jul. Biasanya dalam situasi tertentu, passion kita di mana, karunia kita, ngajar. Itulah awalnya kita mendirikan Ganesha Operation tahun 84. Singkat cerita, kita lakukan yang terbaik. Bertumbuh, berkembang, sehingga saat ini ada di 26 provinsi, 297 kota, 717 outlet yang dikelola secara mandiri. Dan saya katakan, itu bukan karena kehebatan kami, semua karena karunia Tuhan. Karena dalam perjalanannya, banyak tantangan yang kami hadapi. Saya mau katakan, di Ganesha Operation sekarang, abang saya di GBI Rock pendeta, saya pendeta. Adik saya ikut juga di GBI Rock, dia juga youth pastor. Ini kadang diplesetkan orang, bahwa seolah-olah di dalam lembaga kita ini, kita melakukan kristenisasi. Karena bisa aja ada pesaing kan yang ini. Nggak gampang. Makanya kami berpikir, Tuhan, kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu. Yang pasti, kami tahu batasan. Kalau kami di gereja, betul kami menginjili. Tapi kalau kami di sini, enggak. Kami mengajar. Sesuai dengan goalnya. Ya, tapi namanya di luar sana, tantangan selalu ada. Kita berserah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bisa berkembang. Dan ya ini abang saya, Bob Foster, itu saya, itu adik saya. Ya, nah, mendapatkan penghargaan. Tapi saya mau katakan apa yang kita lakukan. Next. Salah satu prinsip yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami ketika kami dulu mengajar. Dan ini menjadi quotes. Pengajar di kami harus berkualitas,
itu wajib, tetapi harus akrab dengan siswa. Kenapa harus akrab? Pengalaman hidup kami, siswa-siswa kita itu banyak juga pergumulan kehidupannya. Apakah ada masalah dengan pacar, ada masalah dengan orang tuanya suka berantem sehingga dia tidak konsentrasi. Kalau kita tidak akrab, mereka nggak akan terbuka menceritakan hal-hal semacam itu. Sebetulnya kalau boleh jujur, yang namanya bimbingan belajar, tugas utamanya hanya mengajar. Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, sejarah. Hanya itu. Tapi karena kita mau melayani berdampak lebih, kita ambil prinsip ini. Karena udah kita rasakan pada saat kita mulai mendirikan dahulu. Ada anak yang saya mau bunuh diri aja, Pak. Gak sanggup saya selalu dilecehkan oleh orang tua saya. Kalau dia orang Kristen, kami ajak berdoa. Yang tidak, tetap kami kasih masukan. Bahkan ada yang kami panggil orang tuanya. Kami sadarkan bahwa kamu tahu gak anakmu ini sekarang udah pada kondisi seperti apa. Itu yang kita lakukan. Ada banyak hal. Kita akrab. Itu secara umum. Tetapi secara kebutuhan siswa pun kita melayani. Banyak di antara mereka, Pak, saya mau ujian, saya mau PR, dan lain-lain. Tolong saya. Nah, ini ada pengalaman lucu, menarik. Kalau mereka lagi di kelas kan fokus dengan kurikulum, jadwal yang sudah ada. Padahal bisa ada PR yang tidak sesuai babnya dengan yang sedang dipelajari. Ada yang mau ujian tidak sesuai. Kapan dong mereka bisa nanya itu? Paling lagi jam istirahat, ada istirahat setengah jam. Nah, di awal-awal ada juga pengajar-pengajar kita itu yang tidak punya hati melayani. Agar nggak ditanya-tanya murid lagi istirahat seperti ini, ada yang nangkring di toilet sambil merokok-rokok. Wow, itu realita Bapak Ibu di dalam pekerjaan. Tapi kita sebagai pemimpin, apa kita mendiamkan itu? Enggak, akhirnya kami ubah peraturan. Paling tidak kita awali dari peraturan. Kami buat peraturan sekarang. Walaupun kamu jam ngajarmu hanya jam 2, 1,5 jam, sampai 3.30, peraturan sekarang, setengah jam sebelum mengajar, setengah jam setelah ngajar, itu termasuk jam kerja. Kita hitung aja berapa biaya untuk itu. Tapi kita katakan, ada cost, ada. Tapi siswa kita happy nggak? Senang nggak? Senang justru dengan seperti itu, jarang yang terlambat. Karena mereka justru datang lebih awal setengah jam sebelum kelas, karena ada kebutuhan nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Termasuk setelah kelas. Nah, itu yang namanya kita melayani dengan hati. Tidak fokus hanya sekedar, oh udah kasih matematika, kasih fisika. Lebih dari situ kita kasih. Oke, lanjut. Bahkan kami juga membuat aplikasi sekarang. Yang tadi sudah ada, GeoExpert. Isinya apa? Ada e-book, mereka belajar bab apapun. Ada contoh soal, ada soal latihan, ada video pembelajaran. Yang bisa mereka lihat. Sehingga makin maksimal. Nah, tetapi di sisi lain, kami melihat yang kursus-kursus ini, karena ini kan non-formal, bukan kayak sekolah CBCS. Banyak orang tua itu yang merasa ini hanya kursus. Sehingga keterlibatan orang tua sangat minim. Padahal di sisi lain kami tahu, untuk yang bimbingan belajar khususnya kelas 12 SMA, yang mau masuk PTN, persaingannya amat sangat ketat, butuh dukungan orang tua. Butuh support, menyemangati anak. Karena persaingan amat sangat ketat. Kami berpikir, apa yang harus kita lakukan? Maka sekarang kita perlengkapi. Selain fasilitas belajar mengajar, kami lakukan dalam 1 tahun ajaran, ada seminar motivasi yang kami beri nama M3, Meeting on Maximizing Motivation. Dan ini wajib diikuti oleh orang tua. Nah, disitulah akhirnya kami bisa perlahan-lahan mengajak keterlibatan orang tua mendampingi anak-anaknya. Nah, seminar pertama ini dilakukan di awal tahun. Kalau kami start bulan Juli, seminar ini dilakukan bulan Agustus. Kami renungkan, apa tema pertama? Grab your vision. Jadi ini nggak asal-asalan dibuatnya. Grab your vision. Nah, kita menjelaskannya sebetulnya materi yang kita berikan dari Grab your vision ini terinspirasi dari Alkitab juga. Kenapa? Tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Betul kan? Ya. Maka kita buat, apa visimu?
Tuliskan. Write your vision. Jadi nggak hanya angan-angan. Tempelkan di meja belajar. Tempelkan di kamarmu. Visimu. Visi mau jadi dokter, oke. Kira-kira kuliahnya di mana sebelum jadi dokter? Ada yang bilang FKUI, FK Unpad, oke aja. Tuliskan. Tapi setelah tahu visimu, fokuslah. Itu yang dikatakan Paulus. Aku tidak berlari-lari tanpa tujuan. Setelah itu apa? Udah fokus, tetap ada skala prioritas. Karena kadang di antara mereka ada juga yang kursus sepak bola nih, Coach Terry. Kursus yang lain-lain. Tapi ini menjelang tes 1 tahun ini ke perguruan tinggi, kamu harus ada fokus. Jadi ingat kita kisah Maria dan Marta. Pada saat Marta komplain kepada Tuhan Yesus, Marta waktu itu melayani Tuhan Yesus juga, tapi menyediakan hidangan makan siang. Maria duduk di kaki, Yesus mendengar. Dua-duanya sebetulnya sedang melayani Yesus. Dan waktu itu Marta komplain, Tuhan, suruh dong Maria bantuin saya. Kok dia duduk di situ dengar firman? Saya lagi mempersiapkan makanan. Apa kata Tuhan Yesus? Marta, Maria tahu apa prioritas dalam hidupnya. Ini yang kami sampaikan, tapi tentu dalam konteks umum, karena yang ikut kan gak hanya orang Kristen. Ayo. Nah, baru yang kedua, the power of change. Ini dilakukan di bulan Januari setelah mereka menjalani pendidikan selama 1 semester. Kita evaluasi. Kalau tadinya kamu katakan kamu mau jadi dokter, kuliahnya di Unpad, kami sudah tahu standar nilai yang dibutuhkan untuk masuk Unpad. Setelah 1 semester kamu ikut, bagaimana nilaimu? Sudah mendekati? Sudah melewati? Atau belum? The power of change. Kita evaluasi. Oke, kamu udah 1 semester, nilai tryoutmu berapa? Sudah mendekati standar? Udah melewati? Atau belum? Kalau belum, kamu harus merubah sesuatu. Apa yang kamu harus ubah? Kita lakukan. Terakhir, kira-kira 1-2 minggu sebelum tes. Strategi for success. Setelah kamu lakukan segala sesuatu, inilah realita nilaimu. Mana yang paling relevan untuk kamu. Ini kita lakukan. Dan semua ini dihadiri oleh orang tua. Next slide. Ini saya kasih satu contoh. Ini seminar motivasi yang kami lakukan kemarin di Sabuga ITB. Tanggal 24 Agustus yang lalu. Orang tua hadir. Siswa hadir. Kita jelaskan materi seperti yang saya bilang tadi. Tapi ada juga kita buat puncak-puncaknya. Puncaknya adalah kita kasih selembar kertas kepada seluruh siswa. Tuliskan visimu di situ. Mau jadi dokter, oke. Kuliahnya mau di mana? Di Unpad, FK. Setelah itu, what is your action? Agar kamu ke sana. Nah, itu yang menarik. Ada yang bilang, saya harus belajar 4 jam sehari. Saya harus mengurangi main game. Saya harus mengurangi nonton drakor. Dan lain-lain. Itu komitmen mereka. Dan ini kami sebut ikrar. Prosesinya seperti apa? Anak dan orang tua berhadap-hadapan. Bacakan ikrarmu di hadapan orang tuamu. Bahwa kamu tidak main-main. Kamu benar-benar mau mencapai visimu. Berhadap-hadapan semua. Lalu kami katakan, orang tuamu sudah berkorban waktu datang ke sini. Orang tuamu sudah berkorban biaya. Kamu katakan kamu itu. Tunjukkan keseriusanmu. Peluk orang tuamu. Itu yang terjadi di akhir sesi. Selesai acara. Kami juga nggak nyangka. Banyak orang tua yang datang. Pak, terima kasih. Acara ini sangat bermakna bagi kami. Pak, saya ingat. Saya terakhir dipeluk oleh anak saya 10 tahun yang lalu, Pak. Waktu dia masih SD. Setelah itu nggak pernah lagi saya dipeluk. Sekarang dia berumur 17 tahun, saya dipeluk. Waduh, rasanya luar biasa, Pak. Kita membawa perubahan di dalam diri mereka. Ini bisa menjadi salah satu bentuk pelayanan kita. Nah, tapi setelah itu kami lanjutkan lagi. Ini seminar secara umum. Kira-kira 3 hari atau 5 hari menjelang tes. Karena banyak siswa yang udah mulai stres. Kami buat acara doa bersama. Tergantung agama masing-masing. Yang Islam di masjid, yang Kristen, kita sewa satu tempat.
Saya ambil contoh. Next slide. Yang kami lakukan di Medan. Kami undang siswa dan orang tua. Kita akan mengadakan doa persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Persiapan UTBK. Orang tuamu ajak, kita bersama. Tapi kita nggak hanya berdoa, awalnya memang acaranya berdoa saja. Ini ada tahapannya ya, ada proses. Setelah saya berpikir, ini udah ngumpul anak, ngumpul orang tua, kenapa hanya berdoa? Kenapa tidak juga kita beribadah? Nah, saya terpikir, apa tema khotbah saya yang akan saya sampaikan di sini? Saya ingat yang tadi bahwa mereka semua punya visi. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi sarjana hukum, mau jadi apapun visinya. Saya dapat inspirasi dari Tuhan. Kenapa berhenti sampai di situ? Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? 70 tahun? 80 tahun? Kenapa nggak khotbahkan saja di situ tentang keselamatan? Oke, kamu sudah mencapai cita-cita. Apakah hanya berhenti di situ? Setelah 80 tahun kamu meninggal, kamu kemana tujuan hidupmu? Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Itu yang saya bagikan khotbah ke mereka. Tentu saya awali dengan prinsip keselamatan. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Harusnya kita loh yang menanggung itu. Tapi diambil alih, ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, 3 hari masuk ke dalam maut. Tapi dia menang. Dia bangkit hari yang ketiga. Mengalahkan maut. Bahkan naik ke surga. Ini selalu ayat penutup yang saya kasih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setelah itu saya tantang. Kamu percaya kepada Yesus telah datang untuk menyelamatkan kamu? Sungguh-sungguh, sesuai dengan firman ini, saya mau mengajak siapapun yang telah dijamah oleh Roh Kudus, yang percaya bahwa sekarang kamu sadar, Yesus itu adalah juru selamatmu. Saya mau berdoa biar kamu juga mengaku dengan mulutmu saat ini. Saya tantang untuk menerima Yesus lahir baru. Itu yang kita lakukan. Jadi maksud saya, di dalam pekerjaan kita pun, kita bisa melayani. Oke, awalnya mungkin sesuai kebutuhan-kebutuhan biasa mereka, biar pintar, biar ini. Tapi bagi saya sekarang secara pribadi, amanat agung Tuhan, Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum menjadi murid, tentu kita harus beritakan Injil. Ya, walaupun dalam kasus ini, untuk memuridkan gak gampang. Kenapa? Karena ya udah terasa nanti bisa ada gereja-gereja yang komplain. Bisa dibilang kita pencuri domba nanti kan. Jadi untuk kasus ini kami berhenti. Bahwa dia udah lahir baru. Kami biasanya kerjasama dengan satu gereja. Kami bilang ke gereja itu, kalau mereka belum bergereja tetap, silakan ambil alih. Tapi kalau nggak, arahkanlah ke gereja mereka. Untuk mereka ikut pemuritan. Lanjut. Slide selanjutnya. Kami juga selain punya Ganesha Operation, kami mendirikan, karena passion kami di pendidikan. UNIBI, Universitas Informatika dan Bisnis. Belum besar. Setiap tahun mahasiswa barunya sekitar 400. Dari 400 itu sekitar 10% Kristen. Untuk penerimaan mahasiswa baru, selalu setelah itu kami lakukan retreat. Bagi saya retreat itu goalnya adalah kembali penjangkauan. Ayo, kita kumpulkan data, yang Kristen. Di UNIBI ada PMK setiap hari Jumat, ibadah. Nah, setelah itu kita lakukan retreat. Itu yang kami lakukan retreat pada tanggal 8 November yang lalu. Saya melayani, mirip dengan yang tadi. Kamu jurusan apa? Apa visimu menjadi ini? Oke, itu visi sementara di dunia. Setelah itu kamu mau kemana? Tantang untuk lahir baru. Nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Ayat penutup.
Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, ingat, ini saya lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga ini menginspirasi untuk kita semua. Yang terakhir, saya mengundang praise team untuk naik ke depan. Take action, melayani sepenuh hati. Renungkan sejenak apa karunia, talenta, potensi yang ada pada saudara. Renungkan. Ambil komitmen untuk melayani dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Melayani tidak hanya urusan di gereja. Yang ketiga, lakukan semua dengan sepenuh hatimu untuk memuliakan Tuhan. Nggak usah berpikir dapat balasan dari mereka. Ada berkat dari Tuhan yang jauh lebih besar yang disediakan bagi kita. Jadikan pekerjaanmu dan aktivitasmu sebagai ladang pelayanan untuk menuai jiwa-jiwa baru. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita ambil komitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kita adalah hamba yang melayani. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada kita harus melayani sesuai dengan karunia, talenta, potensi yang diberikan pada kita. Ini adalah kesempatan terbaik Bapak Ibu Saudara untuk kita mengambil komitmen. Apapun bidang pekerjaanmu, pelayananmu, aktivitasmu, renungkan sejenak apa yang bisa saudara lakukan untuk menjadi berkat, untuk kebaikan orang lain, bahkan untuk membawa orang lain kepada Yesus Kristus. Renungkan sejenak. Itu adalah panggilan Tuhan tertinggi kepada kita. Amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Jamah hati mereka ya Bapa. Roh Kudus, jamah hati mereka. Biar semua punya komitmen Tuhan. Bukan secara kebetulan mereka ada di dunia ini. Bukan secara kebetulan mereka ada di gereja ini. Tapi Engkau punya panggilan, punya rencana yang indah untuk setiap mereka. Karena itu aku berdoa Tuhan. Jamah mereka. Pakai mereka sebagai alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk waktu yang indah kami bisa mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin.